Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Ya, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu pergi ke dalam ruang rahasia untuk mencari warisan. Dan dia sebenarnya mendapatkan itu, maksudnya menemukan warisan itu. Tapi tidak bisa langsung mengambilnya karena dia masih butuh beberapa persiapan. Selain itu juga dia mempertimbangkan konsekuensi jika dia mengambilnya sekarang. Tentu itu akan membuat Fang Yuan menjadi buronan dari seluruh desa. Karena itu Fang Yuan memutuskan untuk kembali. Nah, di saat dia hendak kembali ke desa, dia melihat gerombolan serigala yang sedang pergi menuju ke desa Guyue. Gerombolan itu sangat banyak dan dipimpin oleh salah satu serigala yang luar biasa besar. Dan dia disebut sebagai serigala mahkota. Ya, inilah serangan puncak dari serigala petir ketika sang serigala mahkota telah turun tangan. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya dan selamat menikmati. Di sisi lain, desa Guyue tentu tidak diam saja ketika mendengar serangan dari para serigala petir. Terlebih ketika serigala mahkota telah muncul. Tanpa basa-basi, Gu Yuibo, sang master sekte, sang master klan, segera mengajak beberapa tetua untuk pergi ke medan perang. Mereka langsung menuju ke garis depan. Setidaknya ada 10 tetua yang pergi bersama dengan Gu Yuibo. Di medan pertempuran, para tetua yang dipimpin oleh Gu Yuibo, mereka memiliki kemampuan penyerangan yang sangat luar biasa. Mereka mulai membantai kroco-kroco alias serigala petir biasa. Tentunya itu semua dilakukan untuk mengurangi daya serang dari serigala mahkota. Jika serigala petir mahkota itu dibiarkan masuk ke dalam desa, maka pasti seluruh desa akan hancur. Saat kelompok para tetua itu ingin mendekat ke arah serigala petir mahkota, pergerakan mereka segera dihadang oleh gerombolan serigala petir lainnya. Akan tetapi para tetua dengan tenang dan saling bekerja sama, mereka menghadapi serangan dari gerombolan serigala petir itu. Satu persatu serangan mulai diluncurkan dan para tetua menunjukkan berbagai kemampuan mereka. Ketua Gu Yuibo menggunakan Moonblade berwarna emas dan dalam sekejap serangan itu pun membunuh beberapa serigala petir yang ada di sekitarnya. Sedangkan tetua yang lainnya ada yang menggunakan Gu untuk mengubah tubuhnya dari yang sebelumnya kurus menjadi pria yang besar dan gemuk. Dan dengan kekuatan tubuhnya, tetua itu pun dapat mendorong gerombolan serigala petir untuk menjauh. Ada juga beberapa dari para tetua yang menggunakan Gu untuk mengubah rambut panjang mereka menjadi seperti jarum, yang mana itu digunakan untuk menyerang para serigala petir. Ada juga dari yang lain menutupi tubuh mereka dengan baju besi, sehingga dapat menahan gigitan dari para serigala petir. Di sisi lain, serigala petir mahkota yang melihat para tetua semakin mendekatinya merasakan sedikit ancaman. Dengan segera, serigala petir mahkota membuka mulutnya dan memperlihatkan taring tajam lalu mengaum. Auman itu terdengar dari segala arah, membuat para gerombolan serigala petir lainnya semakin mendesak para tetua. Pada akhirnya pergerakan dari para tetua kembali diperlambat. Ketua klan, kami akan melindungimu. Jangan ragu, ayo kita harus maju. Kita harus menang, teriak para tetua. Pertarungan masih terus berlangsung dan semua Master Gu bekerja sama untuk mengalahkan gerombolan serigala petir. Selain itu, tidak ada satupun dari para tetua yang mundur sedikit pun.
mereka tidak gentar kali ini. Meskipun telah berlumuran darah dan penuh dengan luka, tapi hal itu tidak menghentikan langkah kaki mereka untuk memperjuangkan kedamaian desa mereka. Setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil mengalahkan gerombolan serigala petir yang menghadang jalan. Dan kini para tetua akhirnya berhadapan langsung dengan serigala petir mahkota. Ada seorang wanita yang juga adalah tetua di sana. Dia segera menggunakan gu terapi cahaya untuk menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh tetua. Ya, dia adalah healer. Gu terapi cahaya ini merupakan gu penyembuh peringkat 3 dengan efek area, sehingga dalam satu kali penggunaan saja gu ini bisa menyembuhkan luka dari semua tetua sekaligus. Setelah semua luka-luka mereka sembuh, lalu ketua Gu Yuebo pun berteriak dengan keras, "Lanjutkan pertempuran, kita habisi mereka." Tanpa basa-basi, para tetua lain pun dengan segera menyerang serigala petir mahkota. Kerjasama dari para tetua itu sangatlah luar biasa, sehingga mereka mampu mendesak para serigala petir. Sangat terlihat jelas semangat mereka yang berapi-api. Mereka tidak ragu untuk menyerang serigala petir. Para tetua pun menyerang dan mengeluarkan Moonblade. Mereka mengarahkannya ke langit, sedangkan Gu Yuebo menggunakan gu undangan bulan dan mengeluarkan cahaya bulan berwarna ungu. Moonblade yang ditembakkan oleh para tetua lain pun diserap oleh Moonblade dari Gu Yuebo. Lalu semuanya terlihat bergabung. Semua serangan dari para tetua dengan gabungan serangan Gu Yuebo membuat serangan itu menjadi semakin kuat. Moonblade kali ini segera diarahkan menuju ke serigala petir mahkota. Melihat serangan besar itu, serigala petir mahkota mengaum dan segera mengeluarkan armor untuk melindungi tubuhnya. Boom. Setelah itu terjadi ledakan yang hebat. Dan akibat dari serangan itu membuat serigala petir mahkota mengalami luka yang serius. Rupa-rupanya armor dari serigala petir tidak cukup kuat untuk menahan serangan gabungan dari para tetua. Tapi tidak berhenti di situ. Para tetua terus bergerak dengan lincah dan kembali menyerang serigala petir mahkota tanpa henti. Ancaman menjadi semakin besar untuk serigala petir mahkota. Kali lagi dia pun mengaum. Kali ini serigala petir mahkota benar-benar didesak habis-habisan oleh para tetua. Sayangnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, serigala petir mahkota mulai terbiasa dengan serangan dari para tetua. Selain itu, luka yang dialaminya perlahan mulai pulih. Hal itu tentunya adalah kabar buruk bagi para tetua. Jika serigala petir mahkota memiliki gu penyembuh di dalam tubuhnya, maka mengalahkannya itu adalah hal yang sangat sulit. Gu liar milik serigala petir mahkota menggunakan esensi alami yang mereka ambil langsung dari udara. Sedangkan para Master Gu hanya dapat menggunakan Primeval Essence yang terdapat dalam aparatur milik mereka. Dan tentunya jumlahnya sangat terbatas. Perbandingannya sederhana. Serigala petir mahkota dapat menggunakan gu miliknya hanya dengan menggunakan esensi alami yang ada di sekitar. Sudah seperti orang bernafas. Sedangkan para Master Gu, mereka membutuhkan Primeval Essence di dalam aparatur milik mereka. Dan kalau itu habis, harus diisi ulang menggunakan Primeval Essence. Tentu ini adalah kerugian bagi para tetua. 15 menit berlalu dan pertempuran yang sengit masih terus berlanjut. Di sisi lain, serigala petir mahkota kembali mengeluarkan serangan. Tiba-tiba serigala petir mahkota mengaum dengan kencang
dan mengeluarkan kilatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Segera, kecepatan dan gerakan dari serigala petir mahkota meningkat drastis. Dalam sekejap, serigala petir mahkota berhasil menyerang salah satu tetua. Bahkan hanya dengan satu gigitan saja, itu dapat mengoyak tubuh tetua itu. Situasi di medan perang segera berubah. Meskipun sebelumnya Gu Yuebo berhasil mendaratkan serangan pada serigala petir, tetapi rupa-rupanya luka itu masih dapat disembuhkan. Sedangkan kini klan Gu Yue mengalami kerugian yang besar. Sampai sejauh ini mereka telah kehilangan 6 orang tetua dari serangan serigala petir. Dan jika bukan karena bantuan yang datang, pertempuran ini mungkin sudah berakhir sejak lama. Melihat situasi di medan perang yang semakin buruk, ini membuat para Master Gu yang lainnya tampak putus asa. Pada saat yang berbahaya ini, pemimpin klan Gu Yuebo mencoba untuk menaikkan semangat dari Master Gu lain. Semuanya, tetaplah kuat. Tetap bertahan adalah kunci kemenangan kita. Pasang perangkat dan gunakan ular rantai besi, kata Gu Yuebo yang memberikan arahan kepada para Master Gu. Setelah mendengar perintah itu, dengan segera beberapa tetua menggunakan Gu perangkap angin dan Gu rawa untuk menghambat pergerakan dari serigala petir mahkota. Kemudian semua tetua yang lain segera mengulurkan tangan mereka, dan segera dari lengan baju serta celana mereka terlihat bayangan hitam yang melintas. Bayangan hitam itu berbentuk seperti ular rantai besi. Lalu dengan cepat ular-ular itu menempel ke tubuh serigala petir mahkota dan bersatu lalu membentuk seperti suatu ikatan dari logam. Ikatan ini sangatlah kencang sehingga dapat menghentikan gerakan dari serigala petir mahkota. Tapi itu hanya bersifat sementara. Serigala petir mahkota terus memberontak dan mencoba untuk melepaskan diri. Kekuatan dari serigala petir mahkota tidak perlu diragukan. Wajar saja kalau dia dijuluki dari pemimpin seluruh serigala petir. Pada akhirnya, rantai-rantai besi itu mulai putus satu persatu. Melihat ini, Gu Yuebo segera berteriak, "Ji Guang dan Shou Ping, kalian tetaplah di sini dan hentikan kawan serigala yang mencoba untuk merusak rantai besi. Para tetua lainnya ikut bersamaku dan kembali ke desa." Tampaknya Gu Yuebo memiliki rencananya sendiri. Kali ini mungkin adalah langkah terakhir yang bisa mereka ambil. Segera Gu Yuebo kembali ke desa dan segera diikuti oleh para tetua. Sesampainya di desa, para tetua segera menghampiri Gu Yuebo, lalu kemudian berkata, "Master Gu Yuebo, semuanya telah disiapkan." Mendengar itu, Gu Yuebo pun mengangguk dan kemudian memerintahkan para tetua lainnya untuk menuju ke pavilion klan. Setelah Gu Yuebo dan para tetua lainnya sampai di pavilion klan, dengan segera mereka semua berlutut di lantai, memberi hormat dan menghadap ke arah tugu peringatan leluhur mereka. "Salam kepada leluhur. Sebagai keturunanmu, saat ini kami merasa sangat malu. Saat ini gelombang serigala sedang menyerang dan kondisi desa dalam bahaya. Kami mohon kepada leluhur, tolong datang dan bantulah kami," kata Gu Yuebo dengan suara lembut. Setelah berkata demikian, suasana di aula leluhur pavilion klan terasa sangat sunyi. Gu Yuebo dan para tetua lainnya hanya dapat menahan sakit dan melihat tetesan darah dari luka yang mereka alami sambil menunggu pertolongan.
kembali mengingat kejadian di masa lalu. Saat itu ketika pemimpin klan generasi pertama merasakan bahwa kematian semakin dekat, dia meninggalkan sebuah pesan wasiat. Wasiat itu berbunyi, jika klan akan jatuh dalam bahaya kebinasaan, mereka dapat berdoa di depan tugu peringatan leluhur. Dan pada saat itu, sebuah guwom akan turun dari langit untuk membantu desa, sehingga desa dapat melewati situasi sulit yang sedang dihadapi. Sepanjang sejarah, klan Guyue telah menghadapi krisis besar beberapa kali, dan mereka selalu dapat mengatasinya dengan cara meminta pertolongan dan berdoa di depan tugu peringatan leluhur ini. Ini adalah kartu truf terakhir dari klan Guyue. Sambil menunggu respon, kita akan kembali ke sisi medan pertempuran. Terlihat di kedalaman hutan, Fang Yuan menyaksikan semua pertarungan itu. Bahkan dia juga melihat kalau Gu Yuebo kembali bersama para tetua lain. Fang Yuan tampak keheranan dan berkata, "Kenapa mereka mundur?" Di kehidupan sebelumnya, tingkat kultivasi Fang Yuan masih sangatlah rendah, sehingga dia tidak mengetahui rahasia dari klan. Lalu tubuh Fang Yuan saat ini tiba-tiba merasa bergetar saat dia melihat sekelompok guwom turun dari langit. "Apa itu?" kata Fang Yuan. Saat ini ada sekitar 100 guwom yang terbang dengan bentuk awan merah, lalu mendarat di alun-alun desa. Saat para tetua di pavilion klan menyadari bahwa permohonan mereka telah terkabul, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa besar. "Terima kasih banyak kepada leluhur yang agung atas perlindunganmu," kata Gu Yuebo sambil memberikan penghormatan terakhir sebelum akhirnya dia kembali berdiri. "Keluarlah dan lihat kondisi sekitar," kata Gu Yuebo kepada para tetua. Segera mereka meninggalkan aula leluhur. Para tetua kini berdiri di tangga pavilion klan dan melihat ke arah alun-alun desa, yang mana mereka bisa melihat bahwa di sana ada sebuah tornado yang berwarna merah. Sesungguhnya itu bukanlah tornado biasa, itu adalah kumpulan dari guwom, yang mana mereka berukuran sekitar seujung jari, tapi jumlahnya sangat banyak. Bentuknya mirip dengan belalang dan tubuh mereka berwarna merah serta wajah yang menyeramkan. Guwom itu memasuki tubuh dari para Master Gu yang sedang berada di alun-alun. Mereka segera menyerap darah dan Primeval Essence milik para Master Gu. Hanya dalam hitungan detik, guwom itu dapat bertumbuh dan kemudian berkembang biak lalu menjadi banyak. Para Master Gu yang ada di alun-alun kini mulai merintih. Suara rintihan mereka benar-benar menyayat hati. Tetapi tidak satu pun dari para tetua yang mencoba untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan para Master Gu yang ada di alun-alun itu pun tidak mencoba untuk melarikan diri. Ini bukan tanpa alasan. Usut punya usut, sebelumnya mereka sudah diberitahu bahwa demi keberlangsungan klan, mereka harus bersiap dan mengorbankan diri. Mereka semua sadar bahwa mereka telah dijadikan tumbal atau makanan dari para guwom itu. Gu Yuebo tampak menghela nafas dan kemudian berkata, "Mereka semua adalah pemuda yang baik dari klan kita." Saat ini tubuh Gu Yuebo bergetar saat menyaksikan semua kejadian itu. Sedang para tetua lainnya hanya bisa melihat dengan pandangan yang penuh dengan kesedihan. Mereka bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Situasi saat ini sama seperti yang telah tertulis di dalam wasiat. Tetua generasi pertama telah meninggalkan guwom yang hebat.
Tapi sebagai gantinya, Guwom itu membutuhkan nyawa dari para Master Gu sebagai makanan mereka. Kemudian setelah semua Guwom itu puas dengan makanan mereka, barulah mereka akan pergi dan membantu untuk menyerang musuh. Hanya dalam waktu beberapa menit, di alun-alun desa terdapat tumpukan tulang putih dari para Master Gu yang telah mengorbankan dirinya. Dan dalam sekejap juga, jumlah Guwom itu saat ini bertambah berkali-kali lipat. Setelah itu, dengan segera Guwom itu pun pergi menyerang kawanan serigala petir yang sekarang menyerbu desa Guyue. Fang Yuan tampak melihat semua ini dari lereng gunung dan dia bergumam. Tidak salah lagi, itu adalah Guillotin Darah. Guillotin Darah adalah Gu peringkat 5 yang sangat aneh terikat penggunaan dan fungsinya. Gu ini menyerap darah dan primeval essence dari seorang Master Gu sebagai makanan mereka. Lalu itu akan mereka gunakan untuk berkembang biak. Jika Gu ini kelaparan dan tidak menemukan makanan, maka mereka akan mulai memangsa satu sama lain. Kehebatan dari Guillotin Darah ini diibaratkan dapat menghancurkan langit dan bumi, bahkan yang lebih menakutkan daripada Guwom peringkat 6. Akan tetapi kelemahannya, jika Gu ini hanya berjumlah 1 atau 2 buah, maka Gu ini hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan kekuatannya bisa lebih buruk daripada Guwom peringkat 3. Sekarang, kita akan kembali ke medan perang. Sekelompok Guillotin Darah yang berjumlah puluhan ribu masuk ke medan perang, dan kini mereka mulai menyerang serigala petir. Satu demi satu serigala petir pun berubah menjadi tulang belulang dan tergeletak di tanah. Sedangkan serigala petir mahkota yang sebelumnya terikat oleh rantai besi, kini telah berhasil membebaskan diri dari ikatan. Tapi Guillotin Darah yang mendeteksi keberadaan serta kekuatan dari serigala petir mahkota dengan segera menuju ke arah serigala petir mahkota dan menyerangnya. Serigala petir mahkota tidak tinggal diam tentunya. Dia segera mengayunkan ekor dan mengeluarkan arus petir yang kuat dalam sekejap, sehingga itu membuat beberapa Guillotin Darah itu hancur terbakar. Segera pertarungan sengit antara serigala petir mahkota dengan Guillotin Darah terus berlanjut. Akhirnya, armor atau perlindungan dari serigala petir mahkota itu pun dapat ditembus oleh Guillotin Darah. Dan segera, tanpa basa-basi, Guillotin Darah pun menghisap darah dari serigala petir mahkota. Menghadapi situasi ini, serigala petir mahkota tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya dia mengalirkan plasma petir ke dalam tubuhnya sendiri untuk menyerang para Guillotin Darah yang menghisap darah dari tubuhnya. Setelah itu, serigala petir mahkota kembali memberikan perintah kepada para serigala petir untuk membantunya. Segera para serigala petir berbalik dan membantu serigala petir mahkota. Para tetua serta para Master Gu yang sebelumnya menyerang para serigala petir ini akhirnya dapat bernafas sedikit lega, karena saat ini mereka telah terlepas dari gerombolan serigala petir. Serigala petir tampak sibuk dengan Guillotin Darah. Pertarungan terus berlanjut, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Jumlah Guillotin Darah semakin berkurang, tetapi saat ini jumlah mereka masih sangatlah banyak, dan mereka terus-menerus menyedot darah dari serigala petir mahkota.
Dalam beberapa waktu, serigala petir mahkota benar-benar dipojokkan. Dia tidak mampu lagi untuk melakukan penyerangan. Darahnya berkurang dengan sangat cepat. Hingga sekarang, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Kekuatannya menurun hingga tidak sampai 10% dari kekuatannya sebelumnya. Pada akhirnya, serigala petir tidak punya pilihan lain selain mundur. Jika diteruskan, dia hanya akan mati di tempat ini. Serigala petir mahkota segera mengaum, dan dia pun mundur serta diikuti oleh para serigala petir yang lain. Akhirnya kita berhasil. Aku masih hidup, kata para tetua serta para Master Gu secara bergantian. Mereka tampak sangat gembira karena saat ini mereka berhasil melewati krisis yang besar. Setelah ancaman pergi dari desa, kawanan dari Guilin Tindara yang masih tersisa segera kembali terbang ke langit. Mereka perlahan-lahan pun mulai menghilang. Pada akhirnya, peperangan pun berakhir dengan para serigala petir yang memilih untuk melarikan diri. Wang Yuan yang menyaksikan semua ini tampak tenggelam dalam pikirannya. Wang Yuan berpikir, meskipun sekarang kondisi desa Guyue sudah relatif aman, tapi jika sang raja binatang belum mati, maka gerombolan serigala petir masih akan menyimpan dendam kepada desa mereka. Suatu hari, serigala petir mahkota pasti akan kembali. Ini tentu tidak bisa dibiarkan, mengingat kondisi dari serigala petir mahkota sudah sangat lemah. Sekarang adalah kesempatan yang paling tepat untuk menyingkirkannya. Belum lagi, jika mereka berhasil mengalahkan serigala petir mahkota, tentu mereka bisa mengambil Guwom yang ada di dalam tubuh serigala petir mahkota. Rupa-rupanya di sisi lain Gu Yuebo juga menyadari hal ini. Yang wajar, namanya Master Sekte masa nggak kepikiran hal sesepele itu. Segera Gu Yuebo memerintahkan kepada para tetua untuk bersiap dan mengikutinya. Yao Zong, Ge Yan, kalian berdua tetaplah di sini dan jaga situasi desa. Sedangkan para tetua yang lainnya ikut aku. Kita akan habisi serigala petir mahkota, kata Gu Yuebo yang memberikan perintah kepada para tetua. Setelah itu Gu Yuebo dan beberapa tetua yang masih sanggup bertarung pergi keluar desa untuk menyerang gerombolan serigala petir. Mendengar perkataan dari Gu Yuebo, ini membuat Fang Yuan menjadi tertarik. Meskipun kekuatan klan saat ini sudah berkurang drastis, tetapi situasinya tidak terlalu buruk. Selain itu, aku juga tidak tahu asal-usul dari kedatangan Guilin Tindara ini. Sepertinya sekarang lebih baik aku mengikuti ketua klan dan memeriksa situasi, gumam Fang Yuan yang kemudian ikut pergi dan menyelinap dari tengah hutan. Beberapa waktu berlalu, Fang Yuan mendengarkan suara orang-orang yang berada di depannya. Dengan hati-hati, Fang Yuan naik ke gunung batu dan mengamati keadaan sekitar. Fang Yuan melihat serigala petir mahkota kini tergeletak di tanah. Dia terkejut. Ada banyak sekali luka baru di sekujur tubuh dari serigala petir mahkota. Mata serigala petir mahkota itu pun kini semakin meredup, tanda bahwa dia telah mendekati ajalnya. Para tetua pun sampai dan mereka tampak terkejut. Gu Yuebo segera berteriak, "Ketua Bai, kau dan teman-temanmu sungguh tidak tahu malu. Kalian datang ke sini hanya untuk mengambil keuntungan dari situasi yang telah kami lalui. Bagaimana bisa kau melakukan semua ini?" Rupa-rupanya di depan mereka, di dekat serigala petir mahkota,
Kini para Master Gu dari klan Bai telah ada di sana. Dan rupa-rupanya mereka jugalah yang memberikan luka-luka baru kepada serigala petir mahkota. Mendengar perkataan dari Gu Yuebo, segera ketua Bai pun berkata, Gu Yuebo, kau tidak boleh berkata seperti itu. Jelas-jelas kamilah yang menghentikan pergerakan dari serigala petir mahkota ini. Sekarang pergilah. Serigala petir mahkota adalah milik kami. Perkataan dari ketua Bai tentu membuat semua orang menjadi geram. Bagaimana tidak, mereka sudah berjuang habis-habisan, bahkan sampai mengorbankan para generasi muda untuk mengalahkan serigala petir ini. Tetapi di ujung kematian, justru mereka merebut mangsa yang sudah mereka buat lemah. Sesungguhnya, di klan Bai mereka juga sebelumnya diserang oleh serigala mahkota. Tetapi mereka telah berhasil mengalahkan serigala mahkota mereka. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke arah desa Guyue untuk mencari keuntungan dari serigala petir mahkota yang ada di desa Guyue. Tentu tujuan mereka untuk mengambil guwom yang ada di dalam tubuh serigala mahkota. Bagaimana tidak, guwom yang ada di dalam tubuh serigala mahkota itu sangatlah berharga. Sampai pada akhirnya kedua klan pun mulai bersih tegang. Tetapi tidak hanya mereka. Di sisi lain, Fang Yuan yang sedari tadi bersembunyi tiba-tiba mendengar suara di dekat telinganya. Fang Yuan, akhirnya kau benar-benar datang. Aku sudah menunggu kehadiranmu begitu lama, kata orang itu yang langsung membuat Fang Yuan terkejut. Fang Yuan kemudian menoleh ke arah sumber suara itu. Tidak salah lagi, orang itu tidak lain adalah Bai Ningbing. Fang Yuan langsung merasakan aura menakutkan yang menyergapnya dari belakang. Dengan segera Fang Yuan menggunakan Gu Kanopi Langit dan menciptakan baju besi berwarna putih untuk melindungi diri. Bam! Tiba-tiba saja sebuah pedang es menghantam tanah dengan keras. Setelah itu kepingan es tumbuh dari tanah dan mengarah lalu menyerang Fang Yuan. Akan tetapi Fang Yuan dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Karena jalur di gunung itu sempit, sehingga Fang Yuan memutuskan untuk segera turun ke lembah. Fang Yuan, katakan padaku, mengapa setiap kali aku melihatmu, aku merasakan keinginan yang kuat untuk membunuhmu? Kata Bai Ning dengan penuh semangat sambil tertawa. Mendengar perkataan Bai Ning, menarik perhatian dari para tetua yang berada di lembah. Dan tampak ekspresi mereka seketika berubah saat melihat keberadaan dari Fang Yuan dan Bai Ning. Tuan Bai Ning, izinkan saya membantu Anda, kata salah seorang Master Gu dari klan Bai yang bergegas untuk menyerang ke arah Fang Yuan. Ketua klan, orang itu adalah Fang Yuan dari klan kita, teriak salah seorang Master Gu dari klan Guyue. Aku tahu. Tapi sebelum itu, kita harus mengambil bahan penting dari serigala petir mahkota ini. Seharusnya semua ini adalah milik kita, kata Gu Yuebo yang masih berambisi untuk mendapatkan barang-barang dari jarahan serigala petir mahkota. Sebelumnya, Fang Yuan memang secara misterius telah hilang dan tidak muncul ke medan perang. Hal ini juga membuat para tetua dari klan Guyue sedikit meragukannya. Sehingga untuk saat ini, Gu Yuebo memutuskan untuk merebut kembali barang berharga milik mereka daripada harus membantu Fang Yuan. Lalu di sisi lain, Bai Ning yang melihat Master Gu dari klan Bai datang untuk membantunya, justru itu membuatnya marah. Nyahlah, ini adalah pertarunganku dengannya. Kalian semua jangan ikut campur, kata Bai Ning. Tuan Bai Ning, Anda telah kehilangan lengan kanan Anda,
dan hal itu pasti akan mempengaruhi kekuatan Anda sekarang. Anda adalah harapan dari klan Bai. Kami tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda," teriak salah seorang Master Gu dari klan Bai sambil bergerak untuk menyerang Fang Yuan. Master Gu itu segera mengaktifkan Guwom miliknya dan mengeluarkan lengan lumpur berwarna kuning yang mana itu bertujuan untuk menangkap Fang Yuan. Fang Yuan sendiri hanya melirik lengan lumpur itu dengan tatapan jijik. Saat melihat lengan lumpur itu hampir meraih dirinya, tiba-tiba Fang Yuan mengeluarkan cahaya keemasan gelap dari aparatur miliknya. Dan cahaya itu segera menutupi seluruh tubuh Fang Yuan, lalu kemudian menahan serangan dari lengan lumpur itu. "Hah? Guwom apa itu?" kata Bai Ning yang tampak terkejut melihat kemampuan dari Fang Yuan. Perlahan-lahan cahaya kemasan gelap itu mulai menyebar dan menunjukkan bentuk Gu itu yang sebenarnya. Dan Gu itu tidak lain adalah kelabang emas gergaji mesin. Setelah itu Fang Yuan mengulurkan kepalan tangan kanannya, lalu kelabang emas gergaji mesin itu mengitari lengan kanan Fang Yuan. Dan kemudian mulutnya pun terbuka untuk menelan kepalan tangan Fang Yuan. Sehingga kini setengah dari lengan kanan Fang Yuan tampak dilahap oleh si kelabang itu. Perlahan-lahan kini kelabang emas mulai menyusutkan tubuhnya. Dari yang awalnya sepanjang 2 meter, sekarang panjangnya menjadi 1,5 meter. Selain itu, ketika Fang Yuan menggerakkan lengan kanannya, kelabang emas itu pun menggerakkan ekornya untuk menyerang. Sekilas, Fang Yuan terlihat seperti sedang memegang pedang emas tanpa gagang. "Aku akan membiarkan kalian merasakan serangan dari Gu ini," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Setelah itu, Fang Yuan mengalirkan Primeval Essence dari aparatur miliknya kepada tubuh kelabang emas dan segera menyerang para Master Gu dari klan Bai. Sayap petir Gu. Tidak hanya menyerang dengan itu saja, Fang Yuan juga menggunakan Gu sayap petir untuk mempercepat gerakannya. Melihat perubahan dari Fang Yuan, ini membuat para Master Gu dari klan Bai menjadi ketakutan. Dengan segera, Master Gu itu menggunakan Gu terkuat miliknya. Lalu kemudian cahaya kuning mulai menyeliputi tubuhnya. Sayangnya, sebelum cahaya itu menutupi seluruh tubuh Master Gu dari klan Bai itu, Fang Yuan sudah ada di dekatnya. Dengan sangat mudah, Fang Yuan langsung menghancurkan perlindungan itu dan kemudian memotong tubuh dari Master Gu itu. Aksi Fang Yuan ini benar-benar membuat semua orang terpana, tidak terkecuali Gu Yuebo ataupun para tetua yang lain. Bagaimana tidak, seorang Master Gu dari klan Bai yang melawan Fang Yuan itu adalah salah satu tetua peringkat 3. Tapi Fang Yuan dapat membunuhnya hanya dalam satu serangan. "Guwom itu sangat hebat," teriak Bai Ning yang tampak bersemangat. Melihat pertarungan Fang Yuan, Bai Ning bukannya marah, tetapi dia malah merasa kagum melihat kehebatan dari Fang Yuan. "Fang Yuan, kamu memang tidak pernah mengecewakanku. Ayo kita bertarung," kata Bai Ning dengan penuh semangat. Segera dia pun menyerang Fang Yuan. "Kau terlalu berisik, anak kecil," kata Fang Yuan yang tampak kesal. Fang Yuan pun kembali menggerakkan tangannya, dan seketika serangan kelabang emas dan pedang es saling bertabrakan satu sama lain. Perlahan-lahan terdengar suara retakan dari pedang es, dan tak lama kemudian serangan kelabang emas gergaji mesin pun berhasil menghancurkan pedang es milik Bai Ning sampai hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, ekspresi Bai Ning langsung berubah dan dia pun segera mundur lalu menjaga jarak sekitar 2 meter dari Fang Yuan. Meskipun sebelumnya kelabang emas telah menyusut sepanjang 1,5 meter, tapi dengan kendali dari Fang Yuan,
kelabang emas itu dapat bertambah panjang dan kembali menyerang Baining. Sayangnya Baining tidak siap dengan serangan dadakan ini, sehingga serangan dari kelabang emas itu pun langsung mengenai tubuh Baining. Serangan itu segera membuat Baining terlempar ke belakang dan tubuhnya pun membentur batu yang besar. Lalu kemudian saat Baining mencoba untuk bangun, tiba-tiba dia merasakan bahaya yang sangat mengancam dirinya. Hal ini membuat Baining tidak berani untuk melihat ke atas. Dan di saat itu terlihat kelabang emas ada di langit. Baining melihat bahwa itu adalah serangan dari Fang Yuan. Lalu karena refleksnya yang bagus membuat dia segera menghindari serangan itu. Dia menggulingkan dirinya dan menghindari serangan itu. Serangan dari Fang Yuan pun langsung menghancurkan batu yang sebelumnya ada di belakang Baining hingga berkeping-keping. Sial, jika serangan itu mengenai tubuhku, aku pasti akan mati, kata Baining dalam hatinya. Sebenarnya, setelah pertarungan melawan King Su, Baining tidak lagi menahan tingkat kultivasinya. Tapi saat ini, Baining merasa telah dipojokkan oleh Fang Yuan, seorang pemuda dengan kultivasi peringkat 3. Hal ini tentu saja membuat Baining merasa sangat kesal dan merasa terhina. Kemudian Baining memutar pergelangan tangannya. Dia segera menyalurkan Primeval Essence miliknya ke dalam Gu Pedang Es. Segera terbentuklah senjata es yang baru dan dia pun segera bergegas menyerang Fang Yuan. Melihat Baining yang mulai mendekatinya, Fang Yuan hanya tertawa dingin. Kemudian dia kembali menyerang dengan segala kekuatannya. Sebelumnya Fang Yuan telah mendapatkan Gu Babi Hitam Putih, sehingga sekarang kekuatannya telah melebihi Baining dalam hal strength. Akhirnya pertarungan sengit antara Baining dan Fang Yuan pun tidak dapat lagi dihindari. Dalam pertarungan, kelabang emas mengikuti semua perintah dari Fang Yuan. Terkadang dia dapat memanjang, meruncing, melengkung, ataupun bahkan bergerigi. Hal ini membuat Baining kesulitan untuk menahan setiap serangan dari Fang Yuan. Hingga tubuh Baining kini dipenuhi oleh luka. Bahkan pakaiannya yang putih kini hampir sepenuhnya hancur. Sementara Fang Yuan, dia terus menyerang dan memadukan semua teknik yang dia punya. Sehingga itu membuat kelabang emas menjadi senjata yang sangat menakutkan. Akhirnya Baining menyadari jika dia pada akhirnya tidak akan bisa mengalahkan Fang Yuan jika seperti ini. Baining berpikir sejenak bahwa jika serangan jarak dekat tidak berhasil, maka dia harus mencoba dengan serangan jarak jauh. Setelah itu Baining segera menjaga jarak dari Fang Yuan. Dia kemudian mengeluarkan Gu Incycle miliknya. Gu itu membuat kepingan es terbang dan bergabung dengan burung biru, lalu kemudian membentuk serangan yang bertubi-tubi. Di sisi lain, serangan jarak jauh dari Fang Yuan itu hanyalah Moonblade, sehingga Fang Yuan hanya bisa menahan serangan paling berbahaya dari burung es. Sedangkan untuk kepingan es yang lain, Fang Yuan hanya bisa menahannya menggunakan Gu Kanopi Langit. Melihat semua itu, Baining kini memiliki sedikit keunggulan daripada Fang Yuan. Tetapi tidak bertahan lama. Fang Yuan kemudian mengangkat tangan kanannya dan kelabang emas gergaji mesin itu terlepas dari tangan Fang Yuan lalu masuk ke dalam tanah. Melihat apa yang Fang Yuan lakukan, ini membuat Baining sangat terkejut. Dan dengan cepat dia pun mundur beberapa langkah, lalu dia tampak sangat waspada. Sekali lagi, Baining menggunakan Gu Putar dan Gu Angin Ganas miliknya secara bersamaan, sehingga terciptalah badai es. Badai es ini merupakan suatu kekuatan yang unik dari Baining, dan merupakan suatu kekuatan dari bakat fisik jiwa es gelap utara.
Angin kencang dan pisau es itu perlahan-lahan membekukan tanah di sekitar gunung dan mencegah kelabang emas itu muncul untuk menyerang dia. Badai es ini memang sangatlah kuat. Dia dapat membekukan segala yang ada di sekitarnya. Bahkan Fang Yuan sendiri tidak akan bisa menahan badai ini dengan menggunakan pertahanan Gu Kanopi Langit. Saat badai itu mulai menghampiri Fang Yuan, dia melihatnya dengan ekspresi jijik sekali lagi. Kemudian Fang Yuan pun menggunakan Gu sayap petir, lalu terbang menjauh serta menghindari badai itu. Akan tetapi, badai pisau es itu terus mengejar Fang Yuan tanpa henti. Dan tidak lama kemudian, Fang Yuan pun mendapatkan rencana di dalam pikirannya. Segera Fang Yuan mengubah arah dan terbang menuju lembah. "Jangan mendekat!" teriak para Master Gu dari klan Bai serta klan Gu Yue. Tapi meskipun Fang Yuan mendengar teriakan mereka, Fang Yuan tidak peduli dan terus berjalan ke arah mereka. "Berhenti, ku bilang! Jangan berpikir kau dapat melarikan diri jika kau terus ke sini," kata salah seorang Master Gu dari klan Bai yang mencoba untuk menghalangi jalan Fang Yuan. Fang Yuan kemudian mengulurkan tangannya dan tiba-tiba sebuah cahaya emas keluar dari tanah. Saat ini Fang Yuan menggenggam kelabang emas gergaji mesin di tangan kanannya dan dia segera menggunakan Moonblade darah di tangan kirinya. Selain itu, tubuh Fang Yuan saat ini juga terlindungi oleh baju besi berwarna putih dan terdapat sayap petir di punggung Fang Yuan. Fang Yuan benar-benar terlihat seperti seorang yang ada dalam mode tempur. Sekarang di belakang Fang Yuan terdapat badai es yang masih mengejarnya, tetapi matanya sama sekali tidak memancarkan hawa ketakutan. Dia tampak tetap tenang. Sedangkan di sisi lain, para Master Gu dari klan Bai sangat ketakutan. Mereka merasakan tekanan yang kuat dari Fang Yuan. Sampai pada akhirnya, badai es itu menjadi semakin dekat. Lalu para Master Gu mau tidak mau harus melarikan diri. Rasa takut mereka benar-benar telah menghancurkan semangat perjuangan di dalam diri mereka. Sementara itu, Fang Yuan tidak memperdulikan para Master Gu itu dan terus bergerak menuju ke arah serigala petir mahkota yang sudah hampir mati. Saat Fang Yuan semakin dekat, tiba-tiba Fang Yuan terbang ke atas dan mengakibatkan serigala petir mahkota itu terkena serangan dari badai pisau es milik Bai Ning. Sebelumnya serigala petir mahkota dalam kondisi sekarat, dan setelah terkena badai es ini, maka dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam sekejap, serigala petir mahkota itu pun mati dan tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. "Brengsek!" teriak Master Gu dari klan Gu Yue. Sedangkan para Master Gu dari klan Bai hanya menunjukkan ekspresi sedih ketika menyadari bahwa tidak ada harta berharga dari tubuh serigala petir mahkota yang tersisa. Dan setelah itu, bom liar yang terdapat dalam tubuh serigala petir mahkota pun keluar lalu bergerak ke segala arah untuk mencari sesuatu yang dapat membuat mereka bertahan hidup. "Cepat, tangkap mereka! Hentikan mereka!" teriak kedua klan secara bersamaan. Situasi ini menjadi sangat kacau. Para tetua dari kedua klan saling menyerang satu sama lain supaya mereka bisa mendapatkan guwom liar dari serigala petir mahkota. Sayangnya, hanya sekitar 2 atau 3 tetua klan yang memiliki guwom pengintai dan berhasil keluar dari lembah untuk mengejar guwom liar itu. Sial, gu pengintai yang kumiliki hanyalah rumput telinga komunikasi tanah, dan gu itu tidak akan bisa meningkatkan penglihatanku. Aku yakin di tubuh serigala petir mahkota pasti ada gu penyembuh. Tapi apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak? Semua itu akan kembali pada takdir. Umam Fang Yuan
setelah menyebabkan semua kekacauan ini. Fang Yuan segera mengepakkan sayap di punggungnya dan bergegas ke arah Guwom yang ada di dekatnya. Fang Yuan mencoba mendapatkan Guwom itu, tetapi arus listrik yang kuat segera menyerang tubuhnya. Meskipun Fang Yuan dapat menahan serangan itu dengan menggunakan Gu Kanopi Langit, tapi pada akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk melepaskannya. Karena itu adalah Guwom tipe serangan. Sedangkan saat ini Fang Yuan sedang mencari Guwom tipe penyembuh. Jadi itu tidak termasuk barang buruan dari Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan kembali meraih Guwom lainnya, dan ternyata itu adalah Gu Perisai Petir. Gu ini dapat membentuk perlindungan perisai petir setengah lingkaran. Fang Yuan tampak berpikir sejenak, dan saat dia hendak melepaskan Gu ini dan mencari Guwom ketiga, tiba-tiba Fang Yuan mendengarkan suara dari lembah yang memanggil namanya. "Fang Yuan, jangan lari kau!" teriak Bai Ning. Mendengar itu Fang Yuan hanya menghela nafas dan merasa jika saat ini keberuntungannya sedang tidak bagus. Pada akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk mengambil Gu Perisai Petir itu dan dengan segera memurnikannya. Setelah itu Fang Yuan menggunakan Gu Sisik Penyembunyi dan menghilang dari pandangan Bai Ning. Dan saat melihat Fang Yuan menghilang, ini membuat Bai Ning merasa sangat kesal. Dia marah. Kemudian Bai Ning menggunakan Gu Mata Petir peringkat 3 miliknya untuk mencari posisi Fang Yuan. Sayangnya, Gu Mata Petir tidak memiliki kemampuan penglihatan tembus pandang, sehingga Bai Ning tetap tidak bisa menemukan keberadaan Fang Yuan. Singkat cerita, Fang Yuan pun akhirnya berhasil melarikan diri. Dia bersembunyi dengan jarak yang agak jauh. Lalu, dia pun mengaktifkan Gu Bunga Tusita dan mengeluarkan Primeval Stone yang tersimpan di dalam sana. Fang Yuan kini berniat untuk membalikan sedikit energinya karena banyak energi yang sudah terkuras selama pertarungan itu. Ya, cerita belum selesai. Setelah ini masih ada keberlanjutannya, dan tetap tunggu apa yang akan terjadi pada Fang Yuan. Apakah Fang Yuan akan bertemu lagi dengan Bai Ning dan apakah mereka akan bertarung lagi? Apakah mungkin nanti ini akan menjadi akhir dari Bai Ning? See you again di next video. Bye.